kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G. Oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya. Tolong kasih saya alasannya tertulis. Belum. Kirim ke istana aja kemarin Pak. Saya baca berita Johan Budi aja bilang belum ada surat. Nah sekarang saya tanya, ini kelas Menko apa kalau begitu? Kisruh antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok seputar penghentian reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta tak kunjung reda. Saling sindir tak terelakkan. Masing-masing pihak saling mengklaim sebagai yang benar. Ahok ngotot bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan meski harus melawan keputusan 3 Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Menurutnya reklamasi Pantai Utara Jakarta didasarkan pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang pengembangan Pantai Utara Jakarta. Proyek reklamasi ini sangat diperlukan untuk pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait konferensi pers Menko Maritim Rizal Ramli tentang penghentian reklamasi Pulau G. Pulau G-nya sekarang kalau tidak salah diberhentikan. Diberhentikan sementara sambil mengendalikan. Makanya sedang mau dibawa ke atas Presiden. Itu yang saya sampaikan, seorang menteri tidak bisa mengeluarkan surat pemberhentian. Karena ini dasar hukumnya adalah Kepres. Di mana ada negara Kepres kalah oleh Kepmen. Nah inilah yang mau dibawa sidang di rapat terbatas Presiden. Jadi yang berhak mengatakan ini berhenti atau tidak berhenti adalah di tangan Presiden. Bukan di tangan menteri yang diperintahkan untuk menganalisa. Menanggapi hal itu, Menko Rizal menganggap perilaku Gubernur DKI cengeng. Padahal dirinya tidak mengambil keputusan secara serampangan dalam menghentikan proyek reklamasi Pulau G. Menurut Menko Rizal, keputusan itu didasarkan pada rekomendasi tim gabungan yang di dalamnya juga ada unsur dari Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan undang-undang, setiap kementerian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang menjadi bagian tugas kerjanya dan keputusan tentang penyelesaian itu tidak membutuhkan persetujuan Presiden. Dalam hal pembatalan reklamasi Pulau G, tim gabungan melihat begitu banyak masalah yang muncul. Bahkan proyek bernilai investasi 50 triliun rupiah itu terus berpotensi memunculkan masalah-masalah baru. Komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Yaitu kenapa? Satu, di bawahnya itu banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik, terkait dengan power station milik PLN. Yang kedua, mengganggu lalu lintas kapal-kapal nelayan. Dan yang ketiga, tata cara pembangunannya secara teknis itu betul-betul sembarangan, ya, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya. Hingga saat ini masyarakat masih menunggu sikap pemerintah pusat terkait surat yang dilayangkan Ahok ke Presiden. Ya nanti pada waktunya akan dirapatkan. Sampai hari ini saya belum terima ya. Kalau pasti lewat saya belum terima. Sementara pada April 2016, Presiden Joko Widodo pernah membuat keputusan yang juga berdampak pada reklamasi Teluk Jakarta. Di antaranya Gubernur DKI, Banten, dan Jawa Barat diminta mensinkronkan dan mengintegrasikan peraturan sehingga proyek reklamasi masuk dalam master plan bersama. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Rizal Ramli versus Ahok. Berhakkah Menko stop reklamasi? Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, aplaus dulu untuk Denias dengan lagu berirama dangdut. Stop.
Maksudnya stop dari saling membenci. Dan malam ini kita berharap diskusi yang tidak saling membenci, tapi diskusi yang benar-benar dengan argumen dan mencari kebenaran dari semua yang terjadi. Malam ini juga kabarnya akan ada reshuffle kabinet. Dan kami tidak berani mengangkat reshuffle kabinet untuk jadi topik. Karena tidak satu pun narasumber yang benar-benar bisa meramalkan siapa menteri baru atau siapa menteri lama yang diganti. Karena yang tahu mungkin hanya Presiden Jokowi dan Tuhan. Di luar itu saya yakin tidak ada yang sungguh-sungguh tahu. Dan malam ini kita memilih kembali adalah kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan berwenangkah Menko untuk menyetopnya. Dan kami memilih tentu saja terjadi debat antara Ahok, Gubernur DKI, yang semula seolah-olah sudah reda dengan pertemuan Menko bersama Menteri Kelautan dan Menteri Lingkungan Hidup beserta Gubernur. Ternyata muncul lagi katakanlah debat atau perbedaan pendapat. Berwenangkah Menko Maritim? Sambil menunggu Menko Maritim datang di ruangan ini, saya mau ke deputi beliau dulu, Pak Sapri Burhanuddin. Pak Sapri, dari mana dasarnya Menko berhak untuk menyetop sebuah keputusan gubernur yang berdasarkan keputusan Presiden 52 tahun 95. Silakan Pak Burhanuddin. Kita melihat Sapri, bahwa pada tanggal 18 April Pak Menko meminta rapat koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur DKI, dihadiri oleh Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, dan wakil dari Menteri Kelautan. Disepakati hari itu bahwa untuk meredam isu yang berkembang tentang sah atau tidaknya reklamasi, segera dibentuk tim komite bersama reklamasi Jakarta. Dan pada hari itu Pak Ahok atau Pak Gubernur menyampaikan bahwa ini Pak Rizal Ramli itu adalah senior saya dan saya sangat menghargai beliau. Apapun keputusan ini kami menghargai keputusan itu. Itu yang disampaikan pada tanggal 18 April. Tanggal 22 dibentuklah tim. Tim ini beranggotakan 3 komite tim teknis. Tim teknis pertama adalah untuk kajian studi lingkungan hidup yang dipimpin oleh dari LHK. Tim kedua adalah tim teknis reklamasi yang dipimpin dari Dirjen Penyelesaian Ruang Laut dari KKP, dan yang ketiga adalah tim kajian harmonisasi hukum dipimpin oleh Deputi 2 dari Kemenko Maritim. Mereka melakukan rapat setiap minggu paling tidak 2 kali selama kurang lebih 2 bulan setengah. Pada pertemuan pada minggu ke-8 ada uji publik tentang hasil yang dihasilkan oleh tim teknis ini. Keputusan itu diambil pada tanggal 29 dilakukan rapat, tim teknis membuat satu rekomendasi, dan rekomendasi ini difinalkan pada tanggal 30 Juni yang dihadiri langsung Pak Menteri, Ibu Susi, dan Menteri Perhubungan. Diputuskan hari itu bahwa melihat catatan yang ada, melihat rekomendasi yang masuk, memang dalam hal ini draft rekomendasi dan rekomendasi final, diputuskan bahwa memperhatikan kondisi daripada 4 pulau yang kita evaluasi, baru 4 pulau reklamasi. Karena dari 13 pulau itu yang baru dievaluasi Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau N. Diputuskan dari hasil keputusan bersama komite bersama adalah Pulau G itu dianggap melakukan pelanggaran berat, Pulau C dan D dan N dianggap pelanggaran menengah.
Dengan catatan bahwa kenapa dia berat? Karena Pulau G ini bila kita lihat posisi daripada geostrateginya, maka posisi Pulau G ini persis hampir berhimpitan dengan pipa minyak, pipa gas yang ada di Pulau G tersebut di sebelah timur dengan jarak kurang lebih 40 meter. Aturan yang dibuat dari rekomendasi dari tim teknis KKP menyampaikan bahwa bila dalam memperhatikan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 bahwa bangunan instalasi strategis yang ada tidak boleh ada bangunan terlarang sampai 500 meter dari pipa tersebut. Itu dari sisi posisi. Yang kedua, adanya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTGU yang ada di Muara Karang, sirkulasi air yang ada akibat adanya Pulau G ini menghambat sirkulasi ini, mengganggu ke temperatur yang ada sehingga akan menghambat daripada sirkulasi pendinginan daripada pembangkit listrik ini. Yang kita tahu pembangkit listrik ini memasuk 7.000 megawatt untuk Jakarta. Jadi kalau ada masalah, bagian dari kota Jakarta akan padam. Yang ketiga yang kita sampaikan bahwa posisi pulau ini persis di depan daripada Muara Angke. Apa yang terjadi? Masyarakat nelayan yang ada di sana itu yang paling kena dampaknya. Ini semua dibandingkan dengan 2-3 pulau lain, ini yang mempunyai masalah yang berat karena dia langsung berhadapan dengan instalasi strategis yang diakui oleh IMO atau hukum internasional, sehingga kalau kita ingin diakui ini harus kita hormati. Inilah dasarnya sampai diputuskan waktu itu, keputusan ini adalah bukan keputusan Pak Menko tapi keputusan bersama antara 3 menteri. Memang dalam hal ini dari Pemprov DKI tidak menyetujui langsung, tapi 3 menteri menyetujui. Demikian kami sampaikan. Tapi yang pertanyaan tadi itu apakah berwenang menteri dalam hal ini atau Menko lah, walaupun telah rapat dengan sekian menteri untuk membatalkan kembali Pulau G ini sudah diputuskan oleh gubernur sebelumnya untuk membatalkan keputusan gubernur ini. Setiap menteri mempunyai undang-undang. Menteri Lingkungan Hidup punya undang-undang, KKP punya undang-undang, tentu undang-undang lebih tinggi daripada Kepres. Kita katakan, nah ini rekomendasi daripada masing-masing kementerian, rekomendasi teknis, sehingga harus ada keputusan di rapat tersebut. Kalau tidak ada keputusan, maka akan terjadi apa yang dikatakan bahwa pemerintah tidak tegas mengatakan apa yang harus dilakukan. Makanya bagaimana kalau keputusan dari Menko tersebut tidak ditaati oleh gubernur? Apa sanksinya untuk gubernur? Bapak tahu, untuk melakukan reklamasi dibutuhkan izin kapal keruk. Kapal keruk izinnya sudah dicabut oleh Menteri Perhubungan. Bagaimana mau melanjutkan kegiatan ini kalau kapalnya tidak ada? Kalau izin dari Menteri Perhubungan tidak ada. Jadi walaupun misalkan dia tidak mencabut, tapi instrumen yang mendukung itu tidak ada, maka tidak akan bisa dilaksanakan. Itu dicabut setelah keputusan Menko. Setelah keputusan ini, Menteri Perhubungan sudah menyatakan mencabut. Dan ingat, setiap izin kapal keruk itu berlaku setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan otomatis harus perpanjang. Dengan adanya keputusan bersama dari Menko ini, maka diputuskan bahwa kelanjutan daripada izin kapal keruk itu di stop. Kenapa antara Pulau G dan Pulau tadi Bapak bilang CD itu keputusannya berbeda? Bapak lihat posisi peta. Ya. Kalau Bapak lihat pulau-pulau C dan D, kalau kita bisa lihat di peta akan terlihat Pulau C dan D tidak ada instalasi strategis di antaranya. Pulau G itu persis di sebelahnya, saya kasih lihat supaya kita akan clear, publik akan tahu. Kalau Pulau G ini kita masukkan di mana posisi yang harus 500 meter mendekati daripada lokasi, maka apa yang terjadi? Bila terjadi ledakan gas, Pak, apa yang terjadi? Bukan disalahkan pengembang, Pak. Yang disalahkan pemerintah kenapa memberi izin. Bila terjadi korban. Ini akan terjadi kalau akan terjadi bencana, bukan pengembang yang disalahkan karena pengembang diberi izin. Yang disalahkan kenapa pemerintah berikan izin. Itu yang harus kita lihat. Ini yang kita berpikir jauh ke depan, dan Bapak bisa bayangkan masa yang menutupi timbunan nanti itu bukan 1-2 ton. Dengan bangunan dengan itu akan bertumpuk dan itu susah lagi. Ini kecuali pipanya dipindahkan dengan jarak 500 meter daripada lokasi. Dan kalau dipindahkan 500 meter kemana lagi, Pak? Kira-kira gambaran ini bangunan sudah dibangun dari tahun 93 pipa gasnya. Dan mensuplai daripada sumber listrik yang ada di DKI ini. Lah, untuk Pulau C dan D tadi itu tidak ada soal kabel, ya, tidak ada soal gas. Ya. Tapi apa tidak ada juga soal misalnya nelayan, lingkungan? Kan alasannya tidak hanya soal kabel sebetulnya untuk Pulau G.
Kalau kita berbicara tentang undang-undang, kita di sini bicara maka yang paling jelas di situ kita satuannya adalah ada 2 undang-undang yang memutuskan, satu peraturan pemerintah nomor 5 2010, satu yang dari ESDM kami bacakan, saya buka ahli hukum tapi saya coba bacakan di sini. Kementerian Perhubungan, Undang-Undang nomor 1 tahun 73 tentang landas kontinen, ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010, ada peraturan Menteri Perhubungan 68 tahun 2011 tentang alur pelayaran. Dari Kementerian SDM ada 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 73 tentang landas kontinen sama, dan Permen SDM nomor 1 tahun 2011 tentang pedoman teknis pembongkaran. Di sini terlihat bahwa kedua kementerian yang punya peraturan ini adalah mengharuskan tidak ada bangunan di 500 meter dari instalasi strategis tersebut. Itu terlarang. Pertanyaannya adalah kalau kita lihat bangunan yang ada tersebut, maka dia ada dalam radius. Jadi kalau kita lihat daripada gambar tersebut, dia dalam radius. Di sini mungkin kita bisa lihat, maaf kalau ada kamera. Boleh di close up. Kita bisa lihat pulau C, pulau G itu langsung di sampingnya berhimpitan dengan pipa yang ada di sini. Sedangkan ini kalau kita lihat seluruh pulau G itu jaraknya kurang lebih 500 meter lebarnya. Jadi kalau kita melakukan peraturan ini, maka pulau G itu habis, Pak. Kalaupun harus diredesain, maka pulau itu juga habis. Bapak mau ada apa-apa tanggung jawab Pak Karni Ilyas dan tanggung jawab kalau ada berikutnya kejadian. Jangan mencari salah, apa yang saya tanya? Ya, tapi pertanyaan saya, seandainya tidak ada kabel tersebut dan tidak ada gardu, ini masih bisa, Pak. Itu diredesain namanya. Seperti yang terjadi di Pulau C dan D. Bapak tahu Pulau C dan D itu yang ada adalah bangunan itu harusnya, pulau itu harusnya terpisah. Kenyataan di lapangan dia adalah masih bersatu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering lihat pesawat, kita bisa lihat masih menyatu. Ini yang harus dipisahkan. Karena posisi itu harus dipisahkan kurang lebih sekitar 120 meter harus dibuat selat, saluran, dan kedalaman 8 meter. Ini yang kita minta dan disetujui oleh pengembang. Mereka bisa lanjutkan dan catatan itu harus dipisahkan kembali salurannya. Bagaimana dengan 14 pulau lain? Kami diberi waktu 3 bulan lagi, Pak, untuk mengevaluasi. Jadi bisa juga dilarang, bisa juga. Tapi dari gambar ini Bapak sudah bisa melihat gambaran pulau mana yang kira-kira harus terpotong, mana paling tidak Bapak sudah bisa melihat. Jadi kami akan minta kepada teman-teman di DKI untuk mengevaluasi pulau-pulau yang sudah ada. Paling tidak kita mengakui adanya peraturan pemerintah tersebut, undang-undang tersebut untuk mengharmonisasikan. Sehingga kita tidak melanggar undang-undang itu sendiri. Baik. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan sedikit dekorasi cantik, maka kebenaran itu akan bisa ditutupi. Tapi seiring waktu, maka kebenaran akan muncul kembali. Ismail Haniyeh, pemimpin Palestina. Kita rehat sejenak.